Setelah insiden pengeboman yang terjadi di jantung Jepang pada 6 dan 9 Agustus 1945, Kaisar Hirohito secara langsung menyampaikan pernyataan menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio nasional. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the Jakarta, 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terjadi suatu hal yang penting? Jepang telah menyatakan kekalahan radio. Artinya di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Jika benar begitu adanya, kita harus segera memberitahu orang tua, terutama kepada Jepang, untuk segera memproklamasikan mereka. Menarik. Jepang sudah tidak ada kewenangan lagi di negara. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali. Ayo, kita temui para golongan tua untuk membahas hal ini. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Kita harus mengatasnamakan atas bangsa kita sendiri. Mengapa kau berpendapat demikian? Tentunya karena PPKI adalah bentukan Jepang. Bukankah kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan? Setuju. Oleh karena itu, mari kita semua bersepakat untuk menolak segala jenis bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita pasti bisa untuk menyusun kemerdekaan kita sendiri. Menjadi berat, kemerdekaan adalah hak dan persoalan masyarakat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Dengan begitu, keputusan rapat ini, Bung Darwis dan Bung Wikana, tolong sampaikan kepada Soekarno di kediamannya. Sehingga dari rapat itu, Darwis dan Wikana pun berangkat menuju ke kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, 15 Agustus 1945, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siapa itu? Silakan masuk. Silakan duduk dulu. Berdasarkan hasil kekalahan Jepang, kami para pemuda telah mengadakan rapat yang hasilnya bahwa kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta akan segera menyusun rencana kemerdekaan. Benar Bung Karno, semakin cepat semakin baik. Alangkah baiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Tidak, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Jangan tergesa-gesa. Tidak mungkin perihal ini dibicarakan dalam sidang rapat PPKI. PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. PPKI lah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kalian para muda bersabarlah sedikit hingga tanggal 24 esok. Lagi pula cepatlah berada kita hal tersebut. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita tidak tahu pasti apakah kemerdekaan itu akan diberikan kepada bangsa kita atau tidak. Bangsa Indonesia harus bangkit dan harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Bagaimana mungkin mereka akan memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa kita atau tidak? Pikirkan baik-baik. Kekuatan sekeliling ini tidak mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Lalu, bagaimana kita akan menyelamatkan wanita dan anak-anak? Seandainya terjadi pertumpahan darah,
Apakah kita mampu untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Bagaimana? Kami paham akan perihal tersebut, namun semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat kita akan mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh para rakyat. Inilah yang telah ditunggu oleh bangsa kita. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Jika satu langkah saja salah, kita akan mengulangi masa kelam Jepang dahulu. Kurang saja itu. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya besok akan mempertanyakan dulu kepada wakil-wakil PPKI. Sebagai golongan tua, kami akan mempertimbangkannya terlebih dahulu yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Baik, kalau begitu kami mohon undur diri. Terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua menjadikan para pemuda merasa tidak terima dan harus melakukan sesuatu supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terdesak untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan alangkah baiknya dibicarakan di dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lantas, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja mereka? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya secara matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Mereka terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Asrama Baperping, Jalan Cikini, nomor 71, Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemuda pun menyelenggarakan rapat bersama kembali terhadap hasil pendapat mereka yang sempat ditolak oleh golongan tua. Dengan begini, kita semua sudah sepakat akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, sesuai rencana, pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Sujojo Singgih akan datang ke sana bersama pasukan PPKI. Kediaman Insinyur Soekarno, Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ada apa? Anda datang seperti ini? Kami ingin membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasihan. Tempat pengasihan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat perasikan untuk diasingkan agar tidak terjadi bentrok antara masyarakat dengan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada 16 Agustus 1945 secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta, karena hari itu seharusnya menjadi hari di mana diselenggarakannya sidang PPKI atas kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati dan anak-anaknya tiba di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jo Kisong. Di sana ada Malik,
Soekarni, dan Khairul Soleh berusaha meyakinkan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Sementara itu, pagi hari, pada 16 Agustus 1945, pada saat pertemuan rapat PPKI, terjadi kebingungan di antara anggota PPKI karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tak kunjung hadir, sehingga Ahmad Subarjo pun turun tangan dan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno. Bung Karno, Bung Hatta. Apakah ini Ahmad Subarjo? Ada perlu apa gerangan Anda menelpon saya pagi ini? Saya hendak meminta bantuan kepada Laksamana untuk membantu saya mencari Bung Soekarno dan Bung Hatta. Baiklah, saya akan segera memberitahu Anda bila saya telah menemukan mereka. Aku ada tugas untukmu. Cepat, kau cari lokasi keberadaan PR Soekarno dan Hatta. Segera. Siap, laksanakan, Laksamana. Baik, terima kasih. Pergilah. Laksamana, saya telah menemukan mereka. Mereka ada di Rengas Dengklok. Baik, terima kasih. Mengetahui hal tersebut, Ahmad Subarjo pun pergi menuju ke kediaman Khairul Soleh untuk menemui para pemuda. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu perihal tersebut. Saya akan meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan saya juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selamat-lamatnya pada pukul 12 siang. Baiklah, saya akan meminta saudara Yusuf Kunto untuk mengantar Anda ke tempat Muhammad Hatta dan juga Insinyur Soekarno. Baiklah Bung, saya akan mengantarkan Anda ke tempat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sekarang. Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing dan berkumpul kembali. Sekarang, kita akan membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita memerlukan tempat yang aman untuk membahas itu, Bu. Baiklah, saya mohon untuk undur diri sebentar. Saya akan mencari tempat yang aman agar kita dapat membahas teks proklamasi. Saya mau reservasi tempat. Mari berdiskusi. Saya telah menghubungi Laksamana Maeda. Ia akan menyediakan tempat yang aman untuk kita berdiskusi. Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta Pusat.
pergi untuk beristirahat terlebih dahulu. Saya izin untuk undur diri. Terima kasih karena telah membantu kami, Laksamana. Mari kita mulai sekarang. Saya akan menulis konsep teks proklamasinya di kertas. Silakan. Di sini saya akan membicarakan hasil diskusi kami. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Tak berselang lama, terjadi sedikit kericuhan akibat beberapa pertentangan pendapat perihal pihak yang akan menandatangani teks proklamasi. Saudara-saudara harap tenang. Mari kita saling menyampaikan usulan dan pendapat untuk keputusan ini. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usulan Khairul Soleh. Cukup Anda berdua saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana yang lain? Setuju. Kami sependapat dengan Bung Soekarni. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih istriku telah menemani aku di saat-saat yang banyak pikiran. Iya suamiku, terima kasih. Terima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memerdekakan Indonesia dengan cara mengucapkan proklamasi. Suamiku, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau enggak, Ibu saja yang menjahitkan bendera, bagaimana? Tapi Ibu nggak punya kain lain, Pak. Kain yang ada hanya kain bendera sama kain mukena. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Lalu untuk namanya gimana kalau kita namain aja bendera Sang Saka Merah Putih? Ya, bendera pusaka Sang Saka yang berwarna merah putih. Kan kita beri nama Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak bersiap dulu sana untuk menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Suamiku, ini benderanya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Jumat, 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, lapangan tersebut telah dikepung dan dijaga oleh tentara Jepang
sehingga lokasi diubah ke kediaman Insinyur Soekarno. Di Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan memanggil anak didik saya untuk mengibarkan benderanya. Baik, kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian telah mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemariku ini menuliskan